sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di BPP dalam rangka kegiatan pelatihan penyuluhan di minggu terakhir bulan Mei. Yang saya hormati Bapak Koordinator BPP, Bapak Misyadi SST, Bapak Iwan Sunardi SP selaku Koordinator BPP. Yang saya hormati Bapak Bambang Sutikno, ini teman di dunia maya hari ini. Kita jumpa di dunia nyata ya Pak. Saya lihat Bambang Sutikno ini aktif di dunia pertanian sebagai pelaku utama ya. Facebook Pak. Bukan teoritis tapi memang ini praktisi. Jadi kita harus bangga karena Pak Bambang pada hari ini menghadiri kegiatan kita. Dan yang saya hormati rekan-rekan penyuluh semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu fungsi dan jabatannya masing-masing. Dan ini di sini juga saya hormati rekan kita dari mahasiswa Polbaktan Medan yang akan juga mengisi acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, ini supaya menghidupkan suasana pagi ini, saya akan mengucapkan selamat pagi, maka jawabannya pagi. Dan ketika saya tanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Ini hal kecil Pak, tapi akan membangun mindset kita, membangunkan alam bawah sadar kita yang masih tidur. Oke, saya mulai. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Bukan pagi, apa kabar ya? Apa kabar? Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya lihat sudah semangat. Kita mulai pelatihan pada pagi hari ini dan ini merupakan pelatihan. Ini namanya pelatihan, Bapak. Mohon maaf sebelumnya kalau nanti ada kesalahan karena di sini kita semua belajar. Dan materi yang akan kita sampaikan ini pada garis besarnya adalah pupuk organik cair, Pak ya. Dan pupuk organik cair, tapi spesifikasinya di sini juga kita bahas tentang PSB, fotosintetik bakteri fotosintetik ya. PSB, fotosintetik bakteria, atau kita kenal dengan bakteri fotosintetik. Kemudian aturannya nanti adiknya akan menyampaikan materinya apa yang menjadi pelatihan kita. Dan kita tidak menutup kemungkinan supaya tidak jenuh hanya kita mendengar. Di saat sesi ini berjalan kita juga bisa diskusi, bertanya jawab ya. Kita nggak terpaku, kita di sini sharing-sharing karena kalau kita ahlinya bukan, karena sekarang lebih banyak Google. Kalau kita mau tahu tinggal buka YouTube, buka segala macam. Di sini kita pelatihan, kita sharing-sharing apa yang pernah kita lakukan, apa yang teori di buku, coba kita diskusikan di sini. Oke, pada pagi ini kita mulai ya. Yang akan disampaikan spesifik dosen kita mengenai pengenalan bakteri fotosintetik oleh adik kita Fauzi Wahrian ya. Kepada adik Fauzi saya persilakan dengan sekolah. Terima kasih. Moderator akan memberikan waktu pada kami untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Balai Pak Misyadi SST. Kemudian yang saya hormati sekaligus para penyuluh sesuai WKPP di Kecamatan Balai. Yang saya hormati pertanian telah Pak Bambang dan yang hadir di acara kita kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti ada kesalahan kata ataupun tingkah laku di dalam penyampaian materi ini. Saya meminta maaf dikarenakan saya masih dalam tahap pembelajaran juga. Sebenarnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil haqqi wal hadis siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Baik, di sini akan saya mencoba untuk menyampaikan yaitu adalah
pengenalan bakteri fotosintetik atau yang kita sering kenal yaitu adalah PSB, fotosintetik bakteria. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada yang pernah mendengar ataupun tahu apa itu PSB? Ada Pak yang tahu PSB sebelumnya? Pak Bambang pernah dengar? Saya juga belum tahu ya Pak. Jadi mari kita sama-sama mencari tahu Pak. Bakteri fotosintetik adalah organisme unik yang mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Seperti namanya sendiri, fotosintesis bakteria. Di sini peran PSB ini dalam ekosistem yaitu adalah pertama yang merupakan oksigen, yang mana ketika kita memberikan PSB nanti lah kepada tanaman, PSB ini akan membantu mempercepat penyerapan oksigen dari tanaman tersebut, dibantu oleh sinar paparan matahari. Kemudian mendaur ulang nutrisi, mengurai bahan organik dan mengembalikannya ke dalam rantai makanan menjadi keseimbangan ekosistem. Jadi maksudnya di sini ketika kita memberikan PSB ini, tanaman yang kita budidayakan seperti contohnya tanaman padi ataupun tanaman cabai, apabila kita memberikan PSB itu akan lebih mempercepat penyerapannya dan akan lebih cepat untuk berkembang. Dan keuntungannya ketika kita memberikan PSB fotosintetik bakteria ini, tanaman akan lebih tahan, tetapi dia akan lebih cepat berkembang. Berarti walaupun tanaman itu cepat daya tumbuhnya itu tinggi, namun di sisi lain daya tahannya itu mengimbangi. Karena biasanya ketika kita memberikan pupuk kimia ataupun seperti urea KCl secara berlebihan, namun kita melihat pertumbuhannya itu sangat cepat, tetapi daya tahannya itu rentan, jadi mudah terkena serang penyakit. Nah, apabila kita memberikan PSB ini, daya tahan dan daya tumbuh itu seimbang ya. Untuk karakteristik bakteri fotosintetik ini, yang pertama adalah pigmen fotosintetik, yaitu adalah bakteri yang memiliki pigmen unik seperti klorofil ataupun yang pada daun, dan kemudian karotenoid dan bakteri klorofil yang menyerap cahaya untuk fotosintesis tersebut. Kemudian ada sumber energi, sumber energi yang memberikan daya tahan terhadap tanaman tersebut yang dilalui oleh cahaya matahari. Dikarenakan dengan PSB ini dibantu lagi oleh cahaya matahari, maka akan lebih cepat untuk penguraian dari PSB tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui adalah di siklus hidup bakteri fotosintetik ini, yang pertama itu adalah di fotosintesisnya yaitu pada yang sama-sama kita ketahui yaitu dari cahaya matahari, bakteri menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Yang kemudian adalah pertumbuhan dari tanaman tersebut dengan menggunakan energi untuk berbagi dan tumbuh dengan cepat. Dan kemudian adalah reproduksi secara seksual melalui pembelahan genar. Maka ketika di sini kita memberikan PSB, bakteri yang ada di dalam tanaman ataupun di dalam tanah itu akan lebih cepat berkembang sehingga dapat lebih cepat membantu tanaman tersebut. Contohnya seperti apabila kita di fase berbunga, ketika kita memberikan PSB ini, dia akan lebih cepat membantu pembuahan ataupun daya putik dari tanaman tersebut, sehingga dapat membantu buah itu lebih banyak dan lebih sehat. Demikian ya Pak. Yaitu adalah pengaplikasiannya itu paling bagus, yaitu sebenarnya di antara jam 10 ataupun dari jam 9 sampai jam 11. Kenapa dari jam 9 sampai jam 11? Karena disitulah cahaya matahari itu yang lagi sangat tinggi. Disitulah sinar UV
dua itu yang membantu fotosintesis dari tanaman. Karena kita biasanya dulu juga kata-kata orang tua itu kalau bisa berjemur di matahari pagi supaya untuk membantu menguatkan tulang. Maka sama juga di sini pada tanaman juga. Ketika sudah sampai kepada dari jam 9 sampai jam 11 itu PSB ini, fotosintetik bakteri ini akan membantu fotosintesis tadi dari waktu yang telah kita ketahui. Kenapa tidak jam 12 ataupun di jam 12 ke bawah sampai sore demikian. Ya karena kan jam 12 itu kan matahari lagi tinggi-tingginya, Pak. Karena sebenarnya kalau misalkan kita memberikan PSB itu sebenarnya semakin terik matahari semakin bagus. Cuman apabila kita berikan di jam 12, maka itu kurang bagus juga, Pak. Karena matahari lagi sangat panas-panasnya. Cuman kalau minum seperti ini nggak apa-apa. Dikarenakan apabila kita memberikan cairan kepada tanaman, baik itu pupuk ataupun cuma air biasa, pada jam 12 itu tanaman akan stres dan akan akhirnya layu. Demikian, Pak. Kesimpulannya adalah bakteri fotosintesis memiliki peran penting dalam ekosistem dan menunjukkan potensi aplikasi yang luas. Dan dengan pemahaman yang semakin dalam, diharapkan pengamatan bakteri fotosintetik dapat ditingkatkan untuk kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Mungkin kalau untuk materinya cuman di sini aja. Jadi di sini akan saya cobakan untuk praktekkan secara langsung saja, Pak, untuk pembuatan PSB ataupun fotosintetik bakteria ini. Oke, Pak, ini cuman menggunakan telur 1 buah, kemudian kita menggunakan monosodium glutamat atau MSG, atau kalau misalkan kasar Ajinomoto atau Sasa. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk telurnya sendiri itu opsional, kita gunakan untuk mau bikin berapa banyak. Cuman kalau misalkan kita untuk bikin untuk 4 liter, ini kita dapat menggunakan satu butir telur saja. Untuk pertama ya langsung kita pecahkan saja. Lebih 4 liter, Pak. 1 liter kan ke bawahnya. berarti biayanya sangat murah nih ya, Pak. Biaya tadi saya beli di pasar untuk 1 telur dan cukup kita menggunakan setengah sendok atau 1/4 sendok makan saja sudah cukup untuk kita menggunakan untuk 4 liter. Cuman kalau misalkan Bapak ingin tambahkan seperti terasi ataupun saus tiram, itu bisa kita tambahkan untuk mempercepat proses dari pembuahan fotosintetik bakteria tersebut. Dari sini langsung kita aduk aja sampai kalis atau rata. Tapi nanti jangan ditambah tepung ya, Pak. Kalau kita nggak bikin martabak. Nanti itu jadi pembuahan atau pengembangan, pembiakan, Yang mempercepat pembuahan atau apa dari kalau misalkan soalnya fungsi dari PSB ini, Pak, dia mempercepat pembuahan dan mempercepat pengembangan juga, Pak. Jadi multifungsi. Dan bahkan ini bisa kita gunakan sebagai pengganti itu fungisida, pestisida. Dikarenakan dia dapat membantu tanaman tersebut tahan terhadap hama.
apabila kita menggunakan PSB ini, Pak. Jadi karena aromanya tadi ya. Ya, dikarenakan aromanya itu yang sangat tidak enak untuk dicium. Nah, untuk satu botol ini kita hanya perlu memberikan 1 sendok makan saja, Pak. Tapi kalau misalkan mau ditambahkan sedikit, nggak apa-apa. Kasih lebih nggak apa-apa ya. Kasih lebih nggak apa-apa. Artinya 1 butir dibagi 4 lah untuk Satu butir dibagi 4 bisa. Kemudian kita kocok. kita shake. Jangan seks. Shake. Apa ini Kita Bang? lihat. Ini gimana kalau kita pakai starter yang sudah ada bisa? Kalau misalkan kita punya starter seperti ini, makan lebih bagus lagi ya. Coba tambah. Makan Nanti biar kita- bisa lebih mempercepat. Nah, dua kasih Atau pakai pembanding. Iya, nanti 2, 3. Ya. Jangan semua dimasukkan, pakai botol lain. Atau sendok aja. Oh, nanti Jadi ini kita kasih gunakan hidupnya nanti ntar 1 Artinya ini liter. kan kalau ini kan aplikasinya itu dicampur dengan bahan yang baru. Iya. Nanti Ya. ada yang Murni dari. udah ada jadi bibitnya itu tadi ya. Nah, mana yang lebih Baru cepat ada yang jadinya? baru juga. Ya. Apa dicampur yang apa? Iya, iya. Lebih mana yang cepat Supaya jadinya? bisa kita apakan. Pembandingan kan. Pembandingan. Itu yang pakai ya kan. Jadi kira-kira kemudian ini. media atau makanan untuk PSB-nya itu kira-kira yang mana ini sebetulnya? Telur atau apa gitu? Sebenarnya yang medianya ini paling pertama kali itu telurnya, dikarenakan itu mengandung proteinnya. Nah, kemudian dibantu dengan MSG. Karena seperti yang kita tahu kan, MSG ini dia dapat membantu untuk merangsang terhadap tanaman. Seperti bisa kita bilang itu seperti JPT ya, Pak. Ya, maksudnya gini, tadi micin itu ada ya PSB. Micin. Ya, micin. Itu sebagai apa untuk di PSB-nya sendiri gitu, bukan untuk tanaman. Maksudnya untuk di sini. Oh, maksudnya untuk di sini ya, Pak? Ya. Ya itu tadi, Pak, sebagai kan sumber energi. Protein itu kan seperti asam. Iya, makanan makanya. untuk PSB-nya lah ya. Iya, makanan untuk PSB-nya. Mikroba. Jadi saya bantu Pak. Ini PSB kan bakteri. Bakteri bagaimana kita bisa memunculkan di sini? Bakteri fotosintesis. Bakteri itu akan berkembang kalau ada medianya atau makanannya. Dan ada cahaya mataharinya gitu. Kita membuat media di sini supaya muncul bakteri fotosintesis itu. Ini pun kalau tidak jadi nanti Pak, baunya busuk seperti telur apa ini? Tidak seperti bau comberan ini. Karena pernah saya gagal juga, ini yang saya praktekkan. Ada yang baunya seperti comberan, ada yang baunya sangat-sangat tidak enak, kayak telur busuk itulah. Kalau memang dia nanti rusak bakterinya itu. Terus warnanya juga mungkin nggak? Iya, warnanya keruh aja kayak gini aja, kayak aslinya kayak gini aja. Bahkan mau terang nanti mau jernih dia, mengendap ke bawah dia. Kalau pengalaman yang pernah saya buat ini, kalau pengalamannya. Oke, lanjutkan. Ya, Sambil ini bisa ngobrol kan? Sambil Boleh, Pak. sambil Boleh, Om. Boleh. Boleh, Pak. lanjut aja, Pak. Kita sharing-sharing Ya. diskusi. Sambil Nah, saya. itu tadi kan ada yang bakteri warnanya itu. Ya. Kemudian ada yang coklat. Ya. Itu kira-kira spesifikasinya tahu nggak apa namanya spesiesnya gitu. Nah, Oh, kalau secara detail saya terserah nggak tahu Pak, karena kita hanya visual, kita tidak. ya tapi gini, kalau saya pun ya nggak tahu kabar jelas ya. Iya. Kalau nanti dicari, kalau nanti sewaktu-waktu ketemu, tolong disampaikan kemari gitu. Boleh Pak. Nanti ada yang narik-narik kan coba-coba. Tapi boleh saya bantu Pak, kalau yang warna hijau, kalau Bapak punya kolam ikan, terutama ikan lele lah yang kita lihat, yang sudah lama, perhatikan. Kolam itu kebanyakan warna hijau, ikan lelenya makin bagus. Itu sama PSB juga Pak. Itu PSB itu, yang warnanya hijau. Artinya di dalam air kolam itu Iya. ada mengandung bakteri fotosintesis. Iya benar Pak. Makanya air kolam, usahakan kita yang petani-petani ini yang membudidayakan tanaman hortikultura, saya bilang, itu usahakan punya kolam ikan Pak. Biarpun nggak banyak ikannya, entah satu kolam itu isinya hanya 5, artinya kolam ikan mengaduk ikan, mengaduk dia supaya amonia atau sulfur lah kita bilang yang tidak sampai ada pengendapan, tidak bau, sehingga bakteri tumbuh cantik di situ. Dan usahakan jangan terlindung. Karena ini pengalaman pribadi saya juga ada, kolam saya itu ada satu di bawah mangga, kolam permanen batu. Waktu mangganya masih kecil, warnanya bagus, hijau, cantik saya bilang. Saya pelihara lele di situ memang dari dulu.
Kemudian saya punya kolam itu bioflok diameter 2 meter. Saya letakkan di panas. Saya isi ikan juga, ikan gurame. Sekarang ini kondisi sekarang itu yang warnanya hijau kolam yang terkena paparan cahaya matahari langsung. Yang terlindung di bawah mangga karena mangganya udah besar, tidak terpapar cahaya matahari, pagi pun tidak kena, hanya terang aja dia. Itu nggak ada lagi hijau yang tahu lah pasti bapak kolam lele yang warnanya hijau dia, nggak kental-kental, sama seperti ini. Airnya itu akan sama pak, seperti ini dia nanti. Agak-agak kayak ada apa di dalamnya gitu, nggak seperti air jernih. Kayak ini kan, ya. Nampak kali dia goncang gitu kan, seperti itu. Karena ikan sudah berjalan waktu dan tadi sudah diskusi kita sudah cukup panjang Pak. Jadi di sini kami dari perwakilan dari mahasiswa Perlutan Medan, saya Muhammad Fahrian dan teman saya Muhammad Iqbal Wahyu Ramadan, mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah ingin mendengarkan dan mengikuti acara kami sampai penyampaian materi kami sampai akhirnya. Untuk penutup saya akhiri, jazakumullah khairan, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You